Bulan terus saja berjalan. Kini usia kandungan Adiba sudah 7 bulan. Yang lebih anehnya, walaupun usia kandungannya sudah 7 bulan, Adiba masih saja mengidam banyak hal. Sudah aku bilang, aku mau makan seblak sekarang juga. Rengeknya pada Xavier yang tengah menatapnya gemas. Baby, kamu semakin menggemaskan. Lihat pipimu yang semakin tembam. Masih saja memikirkan makanan. Goda Xavier sembari mencubit gemas kedua pipi Adiba. Ih, aku mau seblak. Biarin aja aku makin tembam. Yang penting aku mau makan seblak. Ujarnya semakin merengek pada Xavier. Xavier mengecup sayang puncak kepala Adiba, lalu menggandeng tangan Adiba untuk mewujudkan keinginan Adiba barusan. Kita mau kemana? Tanya Adiba bingung. Makan seblak. Katanya mau makan seblak. Kita makan di tempatnya langsung ya, jawab Xavier dengan nada lembutnya, menatap Adiba lekat. Adiba langsung menganggukkan kepalanya semangat. Xavier terkekeh geli menatap punggung Adiba yang sudah lebih dulu jalan dibandingkan dirinya. Sebenarnya, Xavier tidak tega melihat Adiba yang tampak keberatan dengan perut yang semakin membesar. Tetapi Adiba terlihat baik-baik saja. Sayang, jalannya pelan-pelan. Nanti kamu kecapean. Atau mau aku gendong saja? Tawar Xavier. Wajahnya tampak khawatir. Pasalnya, sedari tadi Adiba jalannya sangat cepat. Selain itu, tidak memperhatikan jalan dan sekitarnya. Air liurnya terus-terusan saja mengalir. Membayangkan betapa nikmatnya ia menyantap seblak yang menjadi makanan favoritnya selama masa kehamilan ini. Gak mau, aku mau cepat sampai, pokoknya dan makan seblak, tolak Adiba. Iya sayang, bentar lagi kita sampai, tapi jalannya pelan-pelan dong. Nanti kamu dan anak kita bisa jatuh, tegur Xavier semakin cemas dengan Adiba. Detik berikutnya, Adiba memperlambat jalannya. Kata anak telah membuat Adiba tersadar bahwa ia saat ini tidaklah sendirian, tetapi ada anak yang saat ini di kandungannya. Kalian tahu tidak, usia kandungan Adiba baru saja 7 bulan, tetapi besarnya melebihi 9 bulan. Pasalnya, bayi yang dikandung sama Adiba adalah kembar 3. Untuk jenis kelaminnya belum bisa ditentukan. Maka dari itu, Xavier sangat-sangat ekstra menjaga Adiba. Ia rela tidak ke kantor selama Adiba mengandung. Semua usahanya kini dihandle sama Bilqis. Dan Bilqis juga tidak merasa keberatan. Nah, mengenai Bilqis. Bilqis saat ini adalah pria tampan yang super sibuk. Ya, walaupun di tengah kesibukannya dengan pekerjaannya, Bilqis tetap meluangkan waktu untuk keluarga. Terlebih sekarang ia sudah memiliki seorang kekasih. Kekasihnya seorang model. Pagi hari sekitar pukul 7, di sebuah kamar mewah bernuansa warna emas, Xavier sedang sibuk memakai pakaian kantornya. Sedangkan Adiba, ia malah sedang sibuk berdandan di depan cermin. Tumben kamu pagi-pagi udah dandan. Memangnya kamu mau pergi kemana sayang? Tanya Xavier. Enggak kemana-mana, jawab Adiba santai dan ia masih sibuk berdandan. Terus, kenapa kamu dandan gini? Tanya Xavier lagi. Adiba membalikkan badannya menatap Xavier. Emangnya aku gak boleh berdandan ya? Tanyanya. Bukan gitu sayang, cuma aku agak heran saja karena tumben-tumbenan kamu dandan cantik gini, jawab Xavier. Aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba dandan cantik gini, jawab Adiba heran. Xavier berpikir sejenak. Apa ini efek bayinya ya? Tanyanya. Mungkin, jawab Adiba dengan wajah polosnya. Jangan-jangan anak kita perempuan, tebak Xavier. Xavier, gak suka kalau anak kita perempuan? Tanya Adiba. Enggak kok, siapa yang bilang kalau aku gak suka anak kita perempuan? Apapun jenis kelamin anak kita nanti, kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan, ujar Xavier.
Dan yang penting lagi, semoga dia bisa lahir dengan sehat. Kalau anak kita perempuan, berarti dia secantik mamanya dong, sambungnya. Adiba tersenyum malu mendengarnya. Dasar suami bucin, pagi-pagi udah godain istrinya aja. Dasar gombal, ejek Adiba. Kok gombal sih? Kan emang benar yang aku bilang tadi. Kalau anak kita perempuan, berarti dia secantik mamanya. Tapi kalau anak kita laki-laki, berarti dia setampan papanya, ujar Xavier bangga. Setelah acara gombalnya selesai, sekarang saatnya untuk sarapan pagi. Seperti biasa, Adiba harus minum susu hamil buatan Xavier sampai habis tepat di hadapannya. Dihabisin susunya ya, biar kamu sama baby selalu sehat, ujar Xavier, dan dibalas anggukan oleh Adiba. Xavier, panggil Adiba. Iya sayang, sahut Xavier. Kapan kita periksa lagi ke dokter kandungan? Aku pengen lihat anak kita di USG. Dan aku pengen tahu perkembangan baby, tanya Adiba. Akhir-akhir ini Xavier memang sudah jarang mengajak istrinya untuk periksa kehamilan, mengingat pekerjaannya yang sangat sibuk. Saat USG beberapa waktu lalu, anak mereka masih berukuran sangat kecil dan bentuknya pun belum sempurna. Makanya di usia kehamilan yang ke-7 bulan ini, bayi mereka pasti sudah mulai terbentuk sempurna. Sabar ya sayang, mungkin dalam waktu dekat ini kita bakal periksa ke dokter kandungan, jawab Xavier. Janji? Tanya Adiba lagi. Iya sayang, aku janji. Maafin aku juga karena selama ini aku selalu sibuk sama urusan kantor, ujar Xavier. Iya, gak apa-apa kok. Walaupun kamu sibuk, tapi selalu menjaga dan memperhatikan kesehatanku sama baby dengan baik. Kamu adalah suami terbaik di dunia, ujar Adiba. Xavier tersenyum bahagia mendengarnya, lalu memeluk istrinya ini penuh kasih sayang. Tangannya juga ikut mengelus perut buncit Adiba. Setelah selesai sarapan, Xavier segera bersiap untuk berangkat ke kantor dan didampingi Adiba. Sudah lama juga Adiba terus berada di rumah dan tidak boleh beraktivitas yang dapat membahayakan dirinya dan calon bayi mereka. Adiba mengantar Xavier sampai ke depan sambil memegang tas kerja suaminya. Hal ini merupakan salah satu bentuk rasa hormat kepada suaminya. Aku pergi dulu ya sayang. Jaga diri kamu baik-baik dan juga anak kita. Kalau ada apa-apa, telepon aku aja. Xavier mengelus kepala Adiba. Iya sayang, jawab Adiba. Xavier mensejajarkan wajahnya dengan perut Adiba untuk menyapa buah hatinya. Papa kerja dulu ya sayang, jangan nyusahin mama. Dan kalau kamu mau apa-apa, tunggu papa pulang, oke? Ujar Xavier, lalu mencium perut Adiba. Adiba sempat tertawa kecil melihat Xavier yang berbicara pada anak yang dikandungnya. Tapi ada rasa senang juga yang ia rasakan saat Xavier berbicara dengan anaknya. Aku berangkat ya sayang, I love you. Xavier mencium seluruh wajah Adiba. Xavier segera masuk ke dalam mobil mewah miliknya. Adiba menatap kepergian suaminya dengan rasa sedikit kecewa. Sekarang ia harus bosan di rumah tanpa ada yang memanjakannya. Berjam-jam penuh, ia harus merasa bosan di rumah, terus tanpa melakukan apapun. Menurutnya, semua hal telah ia lakukan, tapi rasa bosannya belum juga hilang. Tinggal di rumah mewah dan luas seperti ini, benar-benar membuatnya bosan. Tiba-tiba ia merasa menginginkan sesuatu, tapi harus Xavier lah yang melakukannya. Sabar ya sayang, sebentar lagi papa pulang kok. Pasti kamu sudah rindu ya sama papa, ujar Adiba sambil mengelus perutnya. Sekitar pukul 3 sore, akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang, yaitu kepulangan Xavier. Hari ini Xavier pulang lebih awal demi melepas rasa rindunya dengan istri dan anaknya. Sayang, aku pulang, ujar Xavier sedikit berteriak. Adiba menoleh ke sumber suara yang ia rindukan, yaitu suaminya. Adiba langsung memeluk Xavier seperti pasangan yang sudah lama berpisah. Sayang, babynya pengen minta sesuatu.
Dia dari tadi nungguin papanya pulang, ujar Adiba dengan nada manjanya. Jadi anak papa sudah kangen ya? Kamu itu belum lahir tapi udah manja sama papanya. Gimana kalau udah lahir nanti? Ujar Xavier dengan nada bercanda. Oke, jadi kamu mau minta apa sayang? Tanya Xavier. Aku mau beli boneka, jawab Adiba. Boneka? Tapi boneka kamu sudah banyak sayang. Masa kurang sih? Tanya Xavier lagi. Tapi aku mau boneka dan ini juga maunya baby. Adiba mengerucutkan bibirnya. Ya udah, yuk kita beli bonekanya sekarang, ajak Xavier. Adiba sangat merasa senang karena keinginannya akan diberikan oleh Xavier. Seperti permintaannya, mereka akan pergi ke salah satu toko boneka yang mahal. Banyak boneka yang dijual dengan berbagai macam karakter yang lucu-lucu. Sampai Adiba sendiri bingung harus memilih yang mana. Pilih yang mana kamu suka? Ujar Xavier sambil mengelus kepala Adiba. Langsung saja, Adiba mengambil boneka sebanyak-banyaknya dengan harga yang mahal pula. Ukuran bonekanya pun super duper jumbo, bahkan melebihi tinggi badannya. Ya ampun sayang, kok banyak banget sih belinya? Malah bonekanya besar-besar lagi, protes Xavier. Tapi aku mau yang ini, ujar Adiba dengan manja. Xavier menghela nafasnya sembari menggelengkan kepalanya. Sekarang istrinya sudah bersikap seperti anak kecil yang baru berusia 4 tahun. Lama-lama kamar kita jadi toko boneka, gumam Xavier pelan. Apa? Tanya Adiba karena ia tidak terlalu mendengarnya. Enggak, aku gak ngomong apa-apa kok, ujar Xavier mengelak. Adiba hanya mengangguk saja. Mungkin tadi ia salah dengar. Setelah selesai membayar boneka, sekarang permintaannya akan berbeda lagi. Sayang, aku mau beli mobil-mobilan sama pesawat, ujar Adiba. Tapi kamu udah beli boneka yang banyak, kenapa sekarang minta mainan lagi? Lagi pula, itu kan mainan cowok, ujar Xavier. Mata Adiba mulai berkaca-kaca saat mendengar ucapan Xavier yang sepertinya tidak menyetujui permintaannya. Sayang, jangan nangis dong, maafin aku ya. Aku gak bermaksud untuk menolak permintaan kamu, ujar Xavier. Adiba hanya diam saja karena ia merasa kesal dengan suaminya ini yang tidak mau membelikannya mainan. Ya udah ayo, kita beli mainan yang kamu mau, ajak Xavier. Benar nih? Tanya Adiba. Xavier menganggukkan kepalanya. Iya sayang, apapun yang kamu mau akan aku lakukan, jawabnya. Ya udah yuk, kita pergi ke toko mainan lain, ajak Adiba. Xavier menggandeng tangan Adiba untuk mencari toko mainan yang menjual barang-barang khusus anak laki-laki di dekat sini. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah toko mainan dengan beragam macam mainan anak laki-laki dengan merek ternama. Xavier, aku mau mobilnya yang ukuran besar. Pesawatnya juga harus besar dan paling mahal di sini, ujar Adiba. Iya, biar aku aja yang pilih, ujar Xavier mengalah. Barang-barang yang dijual di toko ini memang sangat banyak dan bingung harus memilih yang mana karena semuanya bagus. Akhirnya mata Xavier tertuju pada mainan yang cukup mewah dan mahal. Mainan yang dibeli ini dimainkan menggunakan remote control dan tak kalah mewahnya juga. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya.